Di video kali ini saya akan sharing tentang eksperimen saya yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan 100 subscriber tanpa sub for sub. Nah, mungkin Anda berpikir baru 100 subscriber ngapain mesti di-share kan? Tapi saya punya penjelasan tersendiri. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Muryanto. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, silahkan untuk subscribe. Di video kali ini saya akan sharing tentang eksperimen saya yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan 100 subscriber tanpa sub for sub. Nah, mungkin Anda berpikir baru 100 subscriber ngapain mesti di-share kan? Tapi saya punya penjelasan tersendiri. Begini penjelasannya. Untuk mencapai 1000 subscriber bagi saya masih harus banyak belajar, terutama dari beberapa channel-channel besar, dan itu butuh proses. Nah, maka dari itu target saya yang sekarang saya kerucutkan dulu menjadi 100 subscriber. Nanti setelah tercapai 100 subscriber baru saya tingkatkan ke 200, 300, 400. Demikian seterusnya sampai saya memperoleh 1000 subscriber. Berikut ini beberapa cara atau teknik yang sudah saya lakukan sampai saat ini sehingga saya bisa mendapatkan 100 subscriber tanpa sub for sub. Simak terus. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa metode yang sudah saya lakukan untuk mencapai 100 subscriber. Nah, metode yang pertama atau teknik yang pertama adalah membuat video atau konten yang menarik. Nah, di sini ada beberapa contoh dari video-video saya yang saya pelajari dari beberapa channel-channel yang sudah besar atau sudah sukses. Yang pertama, ini yang baru-baru kemarin saya upload, yaitu tentang alasan saya kenapa bikin channel di YouTube. Kemudian ada tentang tutorial cara mewarnai rambut. Kemudian ini ada juga video saya tentang menembak dosen saat sidang skripsi. Kemudian ini tentang tutorial atau pembelajaran tentang metode Newton-Raphson. Nah, kemudian ada pengoperasian kamera video untuk di jurusan multimedia, dan juga saya melihat juga beberapa channel yang kolaborasi atau collabs dengan channel lainnya. Nah, di sini saya kolaborasi dengan channel dari teman saya, yaitu Seniman Kopi Pahit, tentang street photographer atau tentang fotografi jalanan. Juga di situ berbicara tentang desain yang berhubungan dengan multimedia. Nah, ini video-video ini saya pelajari dari beberapa channel-channel yang sudah besar, bagaimana cara membuat video atau konten yang menarik. Nah, setelah membuat video yang menarik, kemudian yang kedua adalah thumbnail. Ya, di sini ada saya tampilkan juga thumbnail yang saya pelajari juga dari beberapa channel besar. Ya, di sini ada beberapa jenis thumbnail. Yang pertama ini adalah tentang talk show musik. Ini adalah video pertama yang saya upload di channel saya dengan jenis thumbnail atau stylenya seperti ini. Nah, kemudian ada tentang tutorial Audacity. Nah, ada juga saya melihat di channel lain ada yang menggunakan jenis seperti ini, kemudian yang ini juga ada yang menggunakan model seperti ini, kemudian yang tutorial juga. Nah, ada juga yang menggunakan gaya seperti ini, ya. Jadi dengan tulisan yang dibikin miring, ya seperti ini. Ya, ada juga yang menggunakan style seperti ini. Jadi untuk di thumbnailnya dibikin layoutnya tentang materi pembelajarannya, kemudian ada gambar kita di situ. Nah, ini beberapa gaya atau style thumbnail yang saya amati, tiru, dan modifikasi dari beberapa channel besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknik yang ketiga yang saya pakai adalah SEO, Search Engine Optimization. Ini saya ambil atau saya menggunakan TubeBuddy. Ya, saya ambil TubeBuddy. Saya perbesar lagi coba. Ya. Dari TubeBuddy ini kita bisa mendapatkan keyword atau bisa mendapatkan teks, ya di sini. Ya, jadi saya misalnya di sini saya tulis keywordnya atau tagnya susah ketemu dosen. Nah, di sini ada 3 penilaian, ada
search volume. Search volume ini adalah seberapa banyak orang mencari kata kunci ini atau mencari tag ini. Di sini masih very low, jadi cuma di sini terdeteksi ada 5. Nah, competition adalah kompetisi dari channel-channel lain yang menggunakan tag atau keyword yang sama. Nah, di sini very low, artinya belum ada yang menggunakan tag ini. Nah, overall atau nilainya fair, ini artinya bagus lah, misalnya bisa dipakai. Nah, kemudian ada juga saya pakai yang ini bimbingan skripsi susah ketemu dosen. Nah, di sini masih very low, hanya satu terdeteksi hanya satu. Nah, ada juga di sini saya tampilkan yang banyak pesaingnya. Nah, ini saat saya ketikkan tag dosen pembimbing di sini pencariannya low, masih terdeteksi 28 yang mendeteksi. Nah, kompetisinya banyak sekali, kompetitornya ada 54. Tapi kata kunci ini fair, artinya mempunyai nilai yang bagus untuk dipakai, tapi dengan kompetisi yang kompetitor yang banyak 54 ya, bisa dipakai bisa enggak. Kalau untuk seperti ini tidak saya pakai karena kompetitornya terlalu banyak 54 ya, sedangkan saya masih channel pemula. Nah, setelah menggunakan TubeBuddy, kemudian berikutnya saya juga menggunakan teknik yaitu share ke medsos. Nah, ini beberapa tampilan yang sudah saya share ke medsos, seperti di Facebook atau di Instagram. Tapi dari hasil yang sudah saya share ini, kebanyakan yang saya peroleh adalah mereka hanya memberikan like di postingan yang sudah saya share di medsos. Artinya mereka tidak berkunjung ke channel YouTube saya, tapi hanya memberikan like. Ya, ini contohnya ada banyak yang like, tapi untuk berkunjung ke channel YouTube kita sangat sedikit. Nah, ini bisa kita lakukan untuk promosi. Barangkali ada teman-teman kita yang belum tahu kalau kita mempunyai sebuah channel di YouTube. Nah, ada juga tentang tutorial ini, jadi yang like banyak, tapi untuk yang ke channel kita masih kurang gitu. Nah, ini yang saya rasakan kalau untuk di medsos banyak yang like di situ, tapi untuk berkunjung ke channel kita tidak seperti yang kita harapkan. Mereka hanya like di medsos tersebut. Nah, ini bisa untuk ajang promosi atau untuk kedepannya agar view kita bisa bertambah. Nah, sama seperti di TubeBuddy tadi, ini bisa juga untuk investasi kita ke depannya. Jadi kalau untuk subscriber ini mungkin akan tidak begitu berdampak banyak kalau untuk di TubeBuddy yang saya rasakan. Cuma untuk di viewer ya, jadi untuk di viewer atau di orang mencari di tag atau di keyword yang sudah kita pasang akan sangat berpengaruh kalau di TubeBuddy. Tapi kalau untuk subscribernya tidak begitu berpengaruh gitu kalau ke saya. Nah, ini contoh dari TubeBuddy yang dari saya. Nah, ini sebenarnya sudah saya terlambat, harusnya kemarin saat 100 saya membuat video ini, tapi ternyata sekarang subscribernya sudah 122. Nah, ini adalah tampilan dari TubeBuddy saya. Jadi setiap video yang sudah saya publish di YouTube nanti akan muncul di TubeBuddy ini. Nah, ini sangat recommended sekali untuk teman-teman pakai, terutama untuk YouTuber pemula. Nah, setelah tadi yang keempat adalah share di medsos, kemudian teknik berikutnya ini berhubungan, yaitu teknik yang ke-5, 6, dan 7, yaitu yang nomor 5, yaitu berkunjung ke channel lain ya. Berkunjung ke channel lain artinya di sini tidak hanya berkunjung melihat channelnya, tapi juga melihat dari video di channel mereka. Kemudian yang ke-6 yang berhubungan juga, yaitu setelah berkunjung melihat video di channel mereka yang mungkin bermanfaat bagi kita. Terus kemudian yang ke-6 adalah jangan lupa untuk subscribe di channel mereka. Nah, kemudian yang ke-7 adalah memberikan komentar yang positif di channel mereka. Nah, teknik yang ke-5, 6, dan 7 ini yang banyak
menghasilkan subscriber bagi saya. Jadi yaitu berkunjung ke channel lain, kemudian subscribe di channel lain, dan kemudian memberikan komentar yang positif. Nah, bagaimana cara memberikan komentar yang positif, kemudian subscribe-nya seperti apa, berkunjungnya dengan cara bagaimana, nanti akan saya share di video saya berikutnya. Ya. Nah, kemudian setelah Anda mencapai 100 subscriber, biasanya Anda akan menerima email dari YouTube yang isinya seperti ini, ya, congrats. Jadi ucapan selamat dari YouTube yang dimana channel Anda sudah mencapai 100 subscriber. Nah, nanti biasanya akan dikirim ke alamat email Anda. Nah, itu saja beberapa teknik yang saya sampaikan berdasarkan hasil eksperimen saya untuk mencapai 100 subscriber. Nah, 100 subscriber ini saya lakukan atau saya peroleh selama 2 bulan. Wah, lama banget ya 2 bulan. Lama sekali. Nah, kenapa lama? Karena memang saya masih mencoba beberapa metode atau teknik yang pas untuk di channel saya, ya, tentunya tanpa aplikasi atau tanpa sub for sub. Nah, makanya 30 hari ke depan saya akan mencoba teknik atau metode yang lain lagi, dan kita akan lihat seberapa banyak pengaruhnya terhadap penambahan subscriber dan juga viewer. Bagi channel-channel lain atau channel yang sudah besar, mungkin untuk mencapai 100 subscriber bisa dicapai dalam waktu 1 minggu atau bahkan mungkin 3 hari. Ya itu tadi, karena saya masih pemula, saya masih mencoba beberapa metode, beberapa teknik yang pas untuk saya lakukan agar bisa mencapai 100 subscriber. Dalam 30 hari ke depan, saya akan sharing lagi tentang metode atau teknik yang saya lakukan, tentunya dengan teknik dan metode yang berbeda, dan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah subscriber dan jumlah viewer pada channel saya. Baik teman-teman, itu saja hasil sharing tentang eksperimen yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan 100 subscriber tanpa sub. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali di channel ini dalam 30 hari ke depan hasil eksperimen atau teknik yang sudah saya lakukan, tentunya dengan teknik dan metode yang berbeda dari teknik yang sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.